Baik, selanjutnya. Ya, ini namanya karunia, jadi agak sulit diajarkan kalau nggak alami. Dan namanya karunia itu kan pemberian Tuhan, jadi tidak bisa karunia diajarkan. Di apa istilahnya? Makanya kadang nanti di politik nanti saya membahas bahasa itu karena memang ada kecenderungan gereja itu mengajarkan karunia atau mewajibkan karunia, padahal tidak bisa. Baik, jadi karunia membedakan roh. Nah, ini saya perlu menggarisbawahi bedanya, karena di beberapa gereja membedakan roh itu ditunjukkan dengan mereka bisa melihat roh visual. Makanya saya kayak pelayanan saya pelepasan, saya sering ditanya, Mas, bisa atau sering melihat roh nggak? Atau disuruh ini di dalam diri saya ada roh apa, Mas? Rutin dari jemaat sini ada, di luar sana juga ada. Bahkan saya kan sering bikin video di tempat-tempat mistis. Saya publis di grup saya. Saya pengen punya misi khusus karena anggotanya 126.000 orang Jawa, nggak tahu orang Jawa tadi. Dan mereka senang sekali gitu ya. Begitu saya posting video saya ke Pringgotan, ke Tidar, ke makam Tok Songo itu yang makam mistis, langsung approve cepet banget ya adminnya, semangat. Jadi apa namanya, membedakan roh itu bukan seperti itu. Jadi di dalam membedakan roh ini, dari pengetahuan saya dan juga pengalaman saya, membedakan roh itu bisa membedakan ini manifestasi roh Tuhan atau setan, termasuk dalam ajaran. Dan ini nggak hanya saya punya teman salah itu dari dulu itu, sejak dulu dia memang kurang cocok dengan saya dianggap terlalu radikal ekstremis. Jadi dia nggak mau gabung ke grup saya gitu, saya dari dulu dia bilangnya, aku ingin tampil sebagai orang pluralis. Artinya dia tidak ingin terlihat ekstrim ke Kristenan. Tetapi kemarin beberapa waktu lalu ketemu, kemudian dia cerita dia punya teman kantor gitu. Jadi tiap kali, ini Kristen sama Kristen, tiap kali teman kantornya bilang tentang Tuhan atau God, mereka akan pakai bahasa Inggris, itu dia merasa aneh. Ini kok saya merasa nggak cocok dengan apa istilahnya, dengan sebutan Tuhan yang dia ucapkan. Dia kurang, secara pengetahuan dia tidak tahu ini kenapa, tapi secara istilahnya entah perasaan atau feeling itu dia merasa aneh. Ini kayaknya beda ya Tuhan yang dia sebut dan Tuhan yang saya maksud. Nah, kemudian saya membantu menelusuri informasi secara pengetahuan. Kira-kira ada nggak dari beliaunya ini punya unsur-unsur yang bermasalah secara iman? Ternyata memang ada. Jadi temannya ini punya diduga kumpul kebo. Jadi orang Kristen, terus pernah ada, pokoknya karena saking orang penasaran, dia pejabat penasaran sampai diendos, diikuti, terus kemudian dikirim bunga ke hotelnya. Jadi kirim bunga ke hotelnya atas nama dia, tapi di dalam kamar yang terima orang lain, lawan jenis, kan aneh. Jadi itu istilahnya operasi sinyal, mencurigakan. Jadi artinya secara iman ada masalah. Makanya ketika dia bilang kalau dia ngomong Tuhan, hati saya nggak enak. Ya ada wajarnya, ada masuk akal. Karena beliaunya juga bermasalah gitu, kan? Banyak prinsip-prinsip Kristen yang secara umum lah kita imani. Nanti contoh caranya membedakan roh dulu. Jadi sebenarnya saya mencontohkan membedakan roh itu membedakan ajaran, bukan melihat roh. Nah, nanti kalau dalam pelayanan pelepasan, melihat roh itu saya anggap dumiter.
Kalau kita bisa melihat roh secara visual, berarti mata itu ada setannya yang bisa membantu melihat. Karena saya jarang sekali bisa melihat. Jadi kadang saya ditanya gitu, nggak lihat saja. Tapi yang saya lihat adalah dosanya. Rata-rata leluhurnya. Jadi leluhur pernah melakukan A. Jadi yang saya tahu itu leluhurnya melakukan sesuatu, bukan rohnya. Nah kemudian saya membantu, berarti kamu harus pengakuan dosa. Dosa apa? Dosamu dan leluhur. Kalau kamu tidak pelaku, ya dia tidak terlibat, ya berarti leluhurmu. Karena kan prinsip di ajaran Kristen kan ini, dosa waris. Ada berdosa, kita berdosa. Kita tidak pernah makan buah pengetahuan, lihat aja juga enggak gitu. Kita nggak pernah di apa itu di Taman Eden, tapi kita mewarisi dosa. Kok bisa? Paling gampang menjelaskan itu kalau gini, utang. Saya sering layak atau melayat gitu, terus kemudian saya mendengar begini. Ini yang almarhum, ini kami keluarganya. Kalau ada masalah sangkut paut utang piutang, tolong hubungi kami untuk membereskan. Kenapa ahli waris harus ngomong begitu tiap ada layatan? Ya kan namanya hutang gitu ya. Orang hutang kalau meninggal, ya siapa lagi yang harus bayar? Ahli waris. Jadi ahli warisnya tidak peduli. Sing bayar, sing mati, apa anaknya, pas dulure, apa kocok, ya orang urus. Yang penting duit saya kembali. Dosa juga mirip. Aku nggak peduli sing dosa itu kowe, bapakmu, mbokmu, anakmu. Tergantung ahli warisnya siapa. Makanya kalau kita dapat warisan harta kan enak. Tapi kalau dapat warisan hutang bagaimana? Nah itu. Makanya mayoritas yang saya layan itu bukan dosa pribadi malah 10%. Jadi kalau dulu dari 16 kan saya praktekkan itu ya, pelayan pelepasan dengan dosa-dosa pribadi. Tapi ternyata semua sudah diakui, tapi masih manifestasi aneh-aneh. Akhirnya saya merumuskan dari Alkitab, memang ada dosa waris itu ada, harus diakui. Terus itu ternyata itunya lebih banyak. Makanya saya keliling itu tujuannya mengetahui orang Jawa, minimal di Jawa. Saya belum pernah, kalau saya pernah ke Kuala Lumpur, tapi yang saya kunjungi itu untuk mengetahui kira-kira leluhurnya orang Jawa itu gimana saja dosanya. Nanti kalau ada pasien kan enak. Oke, itu kemudian ada video. Kalau bisa diputar, nggak tahu suaranya bisa pakai mic kalau nggak bisa. Ini penting untuk menunjukkan karunia ya, bukan teori. Jadi kalau cuma teori terlalu banyak teori, jadi harus ada buktinya. Ini saya jelaskan dulu, namanya Darius dari Timor ya, Maluku ya. Dia etnisnya Kei, sama kayak John Kei. Ini saya posisinya di depan sana, sama-sama bahasa Arab, sama-sama angkat tangan. Ini retret ya. Suaranya bahasa Arab atau bukan? Lemas kan? Jadi yang pertama yang saya perhatikan lagi adalah getar-getar. Kenapa tangannya getar-getar? Nah ini nanti kalau belajar perbandingan agama, istilah getar itu ada dari agama India. Jadi dari agama India itu ada, ketika mereka menyebut Tuhan, mereka menggunakan istilah yang kalau diterjemahkan itu artinya getaran, vibrasi. Makasih kakak, baik hati sekali kau. Saya minum dulu. Menghargai kakak Alves. Ya, jadi yang
pertama yang saya perhatikan getar-getar itu, karena saya sendiri mencoba mendapat info dari orang-orang yang mistis. Memang mereka sering menggunakan istilah getar, termasuk orang Kristen yang mistis. Jadi ketika mereka beribadah itu mereka menyebutnya getaran juga, getarannya Yesus. Terus kita sebagai orang Kristen dia coba menjawab berapologetika, bahasanya kakak Roma, berapologetika dengan cara getaran Yesus gitu. Kita bisa gak bedakan Tuhan Yesus dan getarannya Yesus? Jadi bagi mereka sosok ketuhanan itu bisa dirasakan dengan getaran. Cara apa? Ya tangannya bergetar. Makanya kadang di gereja-gereja yang ibadah KKR atau apa kan kadang saya lihat manifestasi tanda petik kepenuhan roh kok getar-getar. Saya selalu curiga, kenapa harus getar-getar? Karena getaran ketuhanan itu istilah yang dipakai di agama lain, bukan iman Kristen, bukan iman Yahudi. Sosok ketuhanan dalam agama Yahudi itu bukan getaran, tapi kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di KPL, istilah Tuhan yang hidup itu muncul berkali-kali. Perhatikan aja, Tuhan hidup, demi Tuhan yang hidup selalu begitu. Kenapa? Karena konsep mereka tentang ketuhanan itu tentang kehidupan. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang selalu ada. Orang mati kan tidak selalu ada berarti. Kalau Tuhan selalu ada kan berarti tidak bisa mati. Nah, jadi antara perbandingan mati dan hidup. Nah, roh-roh jahat, roh-roh setan itu disebut roh-roh kematian. Sebutannya alam maut kan begitu. Dan silakannya ini tadi sensor ya orangnya. Untuk orang Jawa itu istilah alam suwung itu alam maut, alam maut. Cuma kan itu apa istilahnya? Kenapa menggunakan istilah-istilah Ibrani? Maut, maut, mati. Jadi ternyata orang Jawa pun punya akar Ibrani. Kita keturunan Yahudi apa ya? Di konsep kejawen itu kok sangat-sangat Yahudi. Cuman masalahnya yang dipakai adalah sisi setannya. Alam sum, alam kosong. Kenapa kosong? Kosong itu mati. Hidup itu kan isi. Saya sering mendengar dari mereka yang praktisi, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu rutin sekali. Dan itu ajaran Buddhis, ajaran India. Ya itu ya. Jadi contoh tidak selalu penampilan Kristen. Jadi waktu ini retret 2017. Waktu itu kan di sini saya diminta khotbah beliau. Ya, retret jemaat itu Desember tahun baru gitu ya. Kemudian retretnya saya undur Januari aja, jadi Januari 2017. Dan itu saya baru awal-awal pelayan pelepasan gitu. Dan di retret ya kerjanya seperti itu. Bahasa roh terus angkat tangan. Cuman lucunya tiap kali angkat tangan, tangannya nggak sanggup, selalu turun. Kenapa? Sama-sama kami berhadapan, sama-sama angkat tangan. Kenapa tangannya turun gitu? Dari sisi feeling beda rohnya. Dari sisi pengetahuan, kalau dia angkat tangan nggak sanggup berarti kan kalah kuasa, kalah power. Makanya saya menggunakan istilah ini. Saya bukan saya yang mencetuskan istilah ini, tapi dulu tim saya dan pasien saya pernah yang jadi ya paranormal gitu, dia selalu menggunakan istilah. Jadi bahkan waktu saya layani, ada temannya itu datang ke rumah, istilahnya tes power. Jadi saya dan Mas Ayub, kalau Bapak Ibu kenal. Jadi kami itu mau doa makan, saya minta Ayub doa makan gitu. Nah, beliaunya itu di depan sana, tangannya gini-gini. Jadi kan lesia di tangannya di bawah gini, getar-getar gitu, ngentik-ngentik gitu. Saya kan nggak mikir ya, kan nggak kelihatan, kan tertutup piring-piring gitu. Kemudian saya geser gini, tangannya gini-gini. Dekat saya loh. Teman saya itu ngomong, Tuhan, tes power yang kowe. Kalau saya nggak apa-apa, tidak doa khusus peperangan atau apa, tidak bahasa roh dan macam-macamnya. Doa makan, niatnya mau makan. Kami makan bersama, ayo doa makan, ya tangannya gitu-gitu. Artinya kan jelas itu roh yang berbeda perilakunya. Kemudian nggak ada 5 menit dia keluar
ke dapur gitu. Terus teman saya yang paranormal itu bilang, mana lu nyelok tentara nih, memanggil bala tentara roh ya. Kemudian dia masuk ke ruang makan lagi. Terus teman saya bilang, itu sekeliling rumahnya penuh, tapi nggak bisa masuk. Tentaranya ngumpul tapi nggak bisa masuk. Nah, masnya ini kan pakai jumper gitu ya, ada penutup kepala. Mas itu udah ditutup ini, jumpernya dipasang. Mukanya merah padam. Terus basa-basi pamit pulang. Aku lupa dia sempat makan atau enggak, aku lupa. Karena habis makan dia langsung itu keluar. Masuk lagi udah pulang. Terus marah-marah rumahan kalau bawah mulai. Ya. Itu pengalaman-pengalaman di salam. Kemarin juga begitu kami saya dan Ayub dan teman-teman ke sudah ketemu kuncinya pada awalnya kayak marah, anti menyelidiki ini tujuannya apa kesini gitu. Dan macam-macam. Kemudian dia bersihkan, dia jaga makan, bersih-bersih, dia balik lagi nyalain. Habis nyalain langsung ramah sekali. Terus saya bilang itu mas, menyentuh itu tes power terakhir dalam tanda. Dan ya ini dari informasinya mereka biasanya ya, kalau pernah ada juga, pokoknya mereka melihat kami itu kayak ada ini, ada putihnya, jadi nggak tembus dilihat tuh nggak tembus, makanya mereka penasaran. Nanti nggak bisa lihat, tapi mereka tembus. Terus kemudian dengan menyentuh itu salaman sih, kami disalam satu persatu dan ada sekali. Maksudnya tidak perlu disalami lah, gitu. Sudah ngobrol. Jadi nyalaminya kere gitu, namanya orang ketemu kan salaman bisa kan wajar. Ini ngobrol lama baru nyalami kan aneh. Ternyata memang itu tujuannya untuk ngetes. Begitu salaman, ramah, malah cerita. Semua info itu aja diceritakan. Siapa saja yang ke situ diceritakan. Orang mana saja diceritakan. Artinya dia merasa aman. Wah, ini orang-orang ini bukan musuh. Dia tidak bisa tanda petik mendeteksi. Makanya saya cukup percaya diri gitu. Karena saya selalu percaya roh di dalam saya lebih besar daripada roh dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya tuh pernah sama Pak Kiriman juga yang semangat yang Solo itu, katanya gereja digusur gara-gara disantet ya. Nah, lucu sekali itu. Kalau kita gerejamu digusur karena laskar, yang nyaya, kan maklum gitu. Jadi gara-gara disantet terus jemaatnya pergi, pendetanya pergi. Tutup gerejanya. Jemaatnya sakit-sakitan, pendetanya juga. Ada masalah berarti. Bagaimana kita bisa diserang santet dengan mudah? Misteri. Saya punya jawabannya tapi saya biarkan di misteri. Itu intinya. Karena memudahkan roh. Kita memang perlu karena memudahkan roh.